الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أمة النبي محمد سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، وأرشدنا لشرائع الأحكام، فنسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يحرصون على الاعتناء بشرائع الإسلام وإحياء سنة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah untuk memeluk agama Islam dan limpahan salawat salam terhadap Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dengan syariat Islam yang ada, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan dia sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan apa yang menjadi syariat yang telah beliau bawa kepada kita, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk menghidupi sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فمن أقام أركان الإسلام فقد أقام ظاهر الإسلام، وأما من أراد باطن الإسلام فالمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فمن صلى وصام لكن لسانه دائما في أعراض الناس فما عرف حقيقة الإسلام، ودائما في أذية الناس ببنانه أو بأركانه أو بجنانه، فذاك ما عرف طريق حقيقة الإسلام. Barang siapa yang telah menjalankan rukun Islam dengan baik, ia telah menjalankan Islam yang telah diwajibkan diperintahkan oleh Allah terhadapnya. Dan barang siapa menyalahi atau tidak melaksanakannya dengan baik, berarti ia belum melaksanakan Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwasanya seseorang muslim itu seseorang yang menjaga lisan tangannya sehingga tidak mengganggu saudara muslim yang lain. Adapun seseorang yang selalu mengganggu saudaranya dengan lisannya, dengan hatinya, dengan perbuatannya, maka hakikatnya orang tersebut tidak mengetahui hakikat Islam yang Allah Subhanahu wa taala minta kepadanya. Karena setiap muslim itu dianggap muslim itu yang baik selagi ia tidak mengganggu saudara-saudaranya, baik dengan lisannya, dengan hatinya dan perbuatannya. فلما غابت حقيقة الإسلام حتى توهم بعض الناس أن الإسلام دين فيه الإرهاب، فيه التطرف، وما ذاك شعار الإسلام، إنما هو شعار أعداء الإسلام، وإنما الإسلام شعاره السلام والأمان والرحمة والاطمئنان. Karena seseorang sebagian kita kaum muslimin yang tidak betul-betul menjalankan Islam dengan baik, sehingga selain kaum muslimin menyangka bahwasanya Islam itu ya agama yang yang keras, yang kasar, semaunya, semenanya, maka mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti hakikat Islam itu. Sesungguhnya hakikat Islam itu adalah agama yang membawa aman, sentosa, tamaknina, ketenangan, dan membawa kasih sayang terhadap selain. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف بالكعبة ونظر إلى الكعبة ويقول يخاطبها: إن الله شرفك، إن الله كرمك، إن الله عظمك، ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika ia tawaf di Ka'bah. Setelah itu ia bicara dengan Ka'bah, sesungguhnya Allah telah muliakan engkau, Allah telah agungkan engkau, Allah telah angkat derajat engkau yang maha tinggi wahai Ka'bah. Tapi ketahuilah bahwasanya
kehormatan seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia daripada kehormatan, kemuliaan, keagungan yang Kau berikan kepada Engkau, wahai Ka'bah. فأذية المؤمن أشد عند الله من هدم الكعبة. Maka ketahuilah bahwasanya mengganggu, mengusik hati, ketenangan, kebahagiaan seorang mukmin itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari menghancurkan Ka'bah. فمن كانت لسانه لا زالت في غيبة في نميمة في كذب تلوث أعراض الناس ما عرف طريق الإيمان بل هو لا زال في أقل درجات الإسلام. Barang siapa lisannya selalu mengumpat seseorang muslim, mengadu domba seseorang muslim, menghina seseorang muslim, maka ia belum mengerti hakikat iman, bahkan ia mungkin telah menodai keimanan. إذ الإيمان كما قال سيد أهل الإيمان صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. Rasulullah mengatakan ia merupakan pemimpin seseorang yang beriman, semua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mengatakan dalam sabdanya bahwasanya seorang mukmin itu seseorang yang seorang lain, yang mukmin yang lain merasa aman dari lisannya dalam untuk tidak mengganggu hartanya, kehormatannya dan kemuliaannya. النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قبل البعثة كان يسمى بالصادق الأمين لأنه عرف بذلك أي بصدق حديثه وأمانته صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه لما هاجر إلى المدينة المنورة ترك سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ليقوم مقامه برد الودائع والأمانات التي استؤمنها. Rasul sallallahu alaihi wasallam ia dikenal di masa jahiliyah sebagai seseorang yang shadiq an amin, yaitu seseorang yang jujur dalam ucapannya, yang mampu memelihara amanat yang dititipkan oleh selainnya. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke kota Madinah, beliau sengaja untuk meninggalkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di kota Mekah untuk tidak hijrah bersamanya, agar ia mengembalikan apa-apa yang dititipkan oleh orang-orang kufar Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai amanat yang harus ia jalankan sesuai dengan amanat yang mereka titipkan kepada Rasulullah. قد قال صلى الله عليه وسلم إذا ذهبت الأمانة فارتقبوا الساعة. Rasulullah mengatakan jika sudah hilang amanat itu maka dekatlah hari kiamat itu yang dijanjikan. ولهذا كانت صفة الأنبياء والرسل الصدق والأمانة. Karena itu Allah bekali dari sifat setiap nabi rasul dengan sifat sidik, yaitu jujur baik dalam ucapannya dan amanat. ولهذا لما سئل سيدنا جعفر الصادق أيسرق المؤمن؟ قال نعم. قال أيكذب المؤمن؟ قال لا، لأن الكذاب لعن بنص القرآن في 4 مواضع. Ketika Sayyidina Ja'far As-Shadiq ditanya, apakah seseorang mukmin itu mencuri? Beliau mengatakan iya. Mungkin ia mencuri. Apakah seorang mukmin itu berdosa? Ia mengatakan tidak. Seorang mukmin itu tidak berdosa karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah melaknat orang yang berdosa itu dalam 4 tempat. والكذب كله حرام. Dan berdusta semuanya haram. ما في هناك كذب أسود وكذب أبيض. Tidak ada di sana dusta yang putih atau dusta yang hitam. لكن هناك 3 قال فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، وكررها 3 حتى قال أبو ذر من هم هؤلاء الناس الذين يبغضهم الله قبحهم الله، فذكرهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sabdanya ada 3 kelompok orang-orang yang nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak memandang mereka, Allah tidak mengampuni mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan tempat seburuk-buruknya bagi mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulangi kalimat itu 3 kali, ada 3 kali sampai seorang sahabat Abu Dzar mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa mereka yang Allah Subhanahu wa taala begitu besar dalam memberikan namanya kutukan atau hukuman bagi mereka itu?" الأول المسبل إزاره أي المتكبر الذي يأنف عن قبول الحق ويعنف إذا نصح ويأنف إذا نصح. Yang pertama, seorang yang mengulurkan namanya pakaiannya, yaitu seseorang yang sombong. Seseorang yang ketika memberikan nasihat, ia memberikan nasihat dengan keras, dengan kasar, dan ketika ia diberikan nasihat maka ia tidak mau menerimanya. ما يلبس الثياب الزينة إلا لأجل المفاخرة والمباهاة، ولا يشتري السيارة الجميلة إلا ليباهي ويفاخر أصحابه وأقرانه، ولا يشتري الجوال الجديد لا لحاجة بل ليباهي به أقرانه. يفعل ذلك مباهاة وافتخارا، ذاك هو الكبر، صفة يبغضها الله سبحانه وتعالى ويبغض من اتصف بها. Ia seorang yang sombong ketika berpakaian dengan pakaian yang baik atau yang bagus, yang baru yang ia beli, cuma ia beli pakaian itu ia pakai dengan kesombongannya. Ketika ia beli mobil maka ia beli mobil itu dengan kesombongannya. Artinya ia ingin menjadikan itu sebagai alat atau sarana untuk dia bisa membanggakan dirinya di hadapan para sahabat-sahabat yang temannya. Begitu juga ketika ia membeli namanya HP, maka tujuannya hanya ingin membanggakan dirinya di hadapan para teman-temannya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada mereka yang memiliki sifat sombong. الصفة الثانية المان الذي إذا عمل معروفا ذكره، فذكره من المن وإظهاره من الأذى. وقد قال الله سبحانه وتعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. Yang kedua adalah sifat alman, yaitu sifat mengungkit. Artinya ketika ia bersedekah maka ia sebut sedekahnya dengan tujuan ya untuk mungkin mengungkit kebaikan yang telah dilakukan olehnya, dengan tujuan sesuatu yang diinginkan olehnya. Dan وقد قال تعالى تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والمن هو ذكرها أي ذكر المعروف الذي عملته، والأذى هو إظهاره. Ketika ia memberikan sesuatu ia selalu mengungkitnya, dan ia ketika menampakkannya ia mengganggu selainnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, jangan kalian batalkan namanya kebaikan sedekah kalian dengan man wal adha. Artinya dengan mengungkit, menyebut kebaikan dan dengan menampakkan kebaikan itu dengan tujuan yang tidak baik. وقد لعب الشيطان في هذه الأيام بكثير من الناس يريد أن يعمل خير، يعمل ذلك طلبا للثناء لا طلبا لرضا المولى، فيأمر بتصوير فيديو أو فوتوغراف ونشر ذلك في إنستغرام أو في الفيسبوك أو في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، إنما هو يطلب رضا الناس وثنى الناس، ولا يكتفي بعلم رب الناس ولا يطلب رضا رب الناس. Dan saat ini banyak syaitan sudah mempermainkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di antara saudara kita. Maka ketika mereka melakukan satu kebaikan, maka mereka ambil mungkin video, mereka sebar di Facebook, di sosial media, di Instagram dan lain sebagainya, dengan tujuan agar semua orang tahu bahwasanya ia melakukan sesuatu kebaikan dan mengharapkan pujian dari manusia, dan tidak merasa cukup bahwasanya Allah Maha mengetahuinya dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang setimpal baginya. فإن ذلك إظهار هذا في السوشيال ميديا من الأذى وذكره، وقد أعطيت فلان
عملت معك كذا، هذا من المن. وقد ظهر ناس اليوم يطلب من صاحبه عندما يعطي أحد أن يصوره في fotograaf. Dan man itu namanya mengungkit atau menyebutkan kebaikannya, adza mengganggu. Artinya dengan dia menampakkan sedekahnya, dia mengganggu orang yang ia berikan sedekah atasnya. Ketika ia namanya mengungkitnya, maka ia telah mengganggu juga namanya orang-orang tersebut. Kadang-kadang sebagian kita ketika ia memberikan sesuatu kepada selainnya, maka ia ingin hal tersebut, maka ia mungkin bikin video dalam memberikan apa namanya sedekah yang dilakukan olehnya dengan tujuan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما أخاف عليكم محبة الدنيا ومحبة الثناء. Rasulullah mengatakan sesungguhnya yang aku takutkan kepada kalian adalah cinta kepada dunia dan cinta untuk dipuji. فالمؤمن ولا إذا عمل لا يراقب إلا الله ولا يقصد إلا الله ولا يطلب رضا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. Seorang mukmin ketika ia melakukan suatu kebaikan, maka ia tidak memperhatikan kecuali ridha Allah dan tidak namanya menginginkan kecuali ridha Allah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah seorang mukmin. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في وصف المهاجر قال والمهاجر من هجر السوء. من إذا كان سوء قول أو فعل أو في الظن اجتنبه وابتعد عنه ذاك هو المهاجر. Rasulullah pernah mengatakan seseorang muhajir itu adalah seorang yang menjauhi keburukan. Setiap seorang ketika menjauhi keburukan berarti ia adalah seorang muhajir. Maka ketika dalam ucapannya, dalam perbuatannya, bahkan dalam prasangkanya, ketika ia namanya menyadari bahwasanya itu adalah sesuatu yang tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ia jauhi semua itu. اجتنب السوء في الفعل فلم يخطو ولم يتكلم إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يكتب إلا ما يحب أن يراه يوم القيامة. فإن كلمة كتبت في الواتساب أو في الSMS ربما أسقطتك من عليين وخسرت بها دنيا وآخرة لأن فيها جرح أو إيذاء لأحد من المسلمين. Maka dalam ucapan, dalam perbuatan, tingkah laku, ia berupaya untuk menjauhi sesuatu yang tidak baik. Ketika ia menyadari hal itu tidak baik, maka ia tinggalkan. Begitu juga dalam tulisan mungkin, jangan sampai ia berupaya untuk tidak menulis di WhatsApp, SMS, media sosial sesuatu yang kelak ia dapatkan sesuatu itu dampak buruknya apa yang akan terjadi baginya nanti di akhirat. Maka ia berupaya untuk menjauhi apa yang dari tulisan-tulisan yang membuat Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya, murka terhadapnya, bahkan mungkin ia bisa jatuh dari kedudukan di mata Allah Subhanahu wa taala sebab satu SMS atau WhatsApp yang atau tulisan yang ia telah tulis tersebut di media sosial. فالذي ينشر السوء ذاك علامة جهله كأنه يطرح بنديرة على رأسه إنه جاهل. للأسف في هذه الأيام سموها جامعات للصحافات وينشرون الأخبار في الجرائد والإعلام بالإشاعات والأوهام فيوقعون في إيذاء المسلمين وهم لا يعرفون أنهم في معصية الله سبحانه وتعالى. Maka termasuk sesuatu yang mungkin terjadi saat ini, orang-orang yang mungkin mereka sendiri tidak sadar meletakkan bendera yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak baik, sehingga mereka
nyatakan mungkin wartawan sehingga mereka menulis di koran, media sosial hal-hal yang tidak baik, yang mengganggu saudara-saudaranya kaum muslimin dari apa yang mereka utarakan di karya di koran-koran, majalah atau hal-hal yang lain. فإن من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته وفضحه في الدنيا وفي يوم القيامة يوم العرض الأكبر. Dan siapa yang mengikuti atau berupaya mencari-cari kekurangan, kesalahan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencari-cari juga kekurangan kesalahannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan ungkap kekurangan kesalahannya di mata manusia. هجر السوء بجنانه فقد قال صلى الله عليه وسلم خصلتان ليس فوقهما شيء من الشر سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله. Ia meninggalkan keburukan dalam hatinya, yaitu sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua perkara yang tidak ada melebihi keburukannya di atas dua perkara itu, yaitu buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa khaslatan laysa fawqahuma shay'un min al-khair husnul dhann billah wa husnul dhann bi'ibadillah. Dan ada dua perkara yang tidak ada dua perkara yang lebih baik daripadanya, baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Faqad qala sayyidina Ja'far as-Sadiq قدس الله روحه اطلب العذر لأخيك إذا توهمت بهم اطلب له عذر فإن المؤمن هو الذي يطلب المعاذير والمؤمن هو الذي يطلب العذر. وقال سيدنا جعفر الصادق ولو إلى 70 عذر فإن لم تجد له عذرا فقل لم تطلع 70 عذر ما وجدتها فقل لعل له عذرا لم أطلع عليه حتى لا يقع في قلبك سوء ظن على أحد. Maka seseorang mukmin adalah seseorang yang selalu mencari-cari bagaimana ia mencari alasan untuk tidak buruk sangka kepada seseorang mukmin yang lainnya. Sampai Sayyidina Ja'far Shadiq beliau mengatakan seorang mukmin itu adalah seseorang yang berupaya untuk mencari alasan untuk dia tidak buruk sangka kepada saudaranya dengan berbagai macam alasan, sampai ia cari mungkin sampai 70 alasan untuk dia tidak menjauhi buruk sangka yang ada pada dirinya kepada seseorang mukmin, sampai kalau seandainya ia pun mencari 70 udzur dan 70 udzur itu ia tidak dapatkan dari alasan untuk dia buruk sangka kepada saudaranya, baik sangka kepada saudaranya, maka dia mengatakan barangkali ada alasan atau ada satu hal yang saya tidak tahu alasan orang tersebut melakukan hal itu yang tidak baik, sampai beliau berbaik sangka kepada orang tersebut. فالمؤمن الذي يطلب المعاذير والمنافق هو الذي يبحث عن النقص وعن العيوب. Seorang mukmin adalah seseorang yang selalu mencari alasan untuk dia tidak berburuk sangka kepada temannya. Mungkin ada halangan atau ada ambisi, tapi seorang munafik itu adalah seseorang yang selalu mencari kesalahan-kesalahan, kekurangan saudaranya. فإن تتبع العيوب دليل الجهل. Karena ketika ada seseorang yang selalu mencari-cari kekurangan seseorang selainnya, itu dalil bahwasanya kebodohannya. وإذا أبغض الله عبدا أشغله بعيوب الناس ولم يطلعه على عيبه. Jika Allah sudah tidak suka kepada seseorang hamba, maka Allah jadikan hamba tersebut selalu berupaya mencari kesalahan, kekurangan selainnya, lupa atas kesalahan kekurangan dirinya. وإذا أحب عبدا أشغله وأطلعه على عيبه وأشغله بإصلاحه ولم يتتبع عيوب الناس. Dan ketika Allah inginkan kepada seseorang hamba itu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan bagi dirinya kekurangan dirinya, sehingga ia sibuk untuk membenahinya dan sehingga ia lupa atas kekurangan selainnya. إذ كل إنسان محل النقص إلا الإنسان الكامل محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقد كمله الله بأحسن الأوصاف خلق
على أحسن الأوصاف وأكملها صلى الله عليه وآله وسلم. Tidak ada satu yang tidak ada kekurangannya dari kita hamba Allah Subhanahu wa taala, kecuali seorang yang telah dimuliakan, disempurnakan oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala bekali ia dengan sifat-sifat yang mulia yang tidak ada kekurangan sedikit pun bagi dirinya. فإذا لم تطلع على عيب في نفسك فابكي أن الله ستر عيبك عنك ولو أراد بك خيرا لأطلعك به لتصلحه فتسعى في طريق الكمال وطريق الخير، فإن من ستر عنه عيبه يمشي في طريق النقص وهو لا يدري. Maka jika kita tidak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan yang kita miliki, maka menangislah. Kenapa? Ya karena ya tidak ada satupun di antara kita yang tidak memiliki kekurangan, dan itu takutnya sebagai tanda Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan kita, sehingga kita berjalan berbuat sesuatu kita tidak sadar atas kekurangan yang kita miliki, yang harusnya Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah inginkan kebaikan bagi kita, Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan, nampakkan kekurangan kita, sehingga kita sibuk untuk membenahi kekurangan kita. فإن الله سبحانه وتعالى يعامل العباد بما يعاملون به إخوانهم في حياتهم الدنيا. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berbuat kepada kita dengan apa yang kita lakukan terhadap saudara-saudara kita ketika kita hidup namanya bersama mereka. فإذا كان يعامل إخوانه المسلمين بالصفح والمسامحة عُمل في يوم القيامة بالصفح والعفو والمسامحة. Jika kala hidup kita bermuamalah dengan saudara kita muslim yang lainnya, kita mau untuk namanya memaafkan, ya kurang lebih dengan mereka atas kesalahan yang mereka lakukan terhadap kita. Begitu juga nanti kelak di hari kiamat, atas kesalahan kita Allah pun akan memaafkan, dan Allah pun akan namanya memaklumi kesalahan yang kita lakukan, seperti yang kita lakukan terhadap saudara kita. وإذا كان يتتبع عورات الناس وينشرها يفضحه الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي يوم القيامة. Adapun ketika seorang itu berupaya untuk mencari-cari celah salah kekurangan saudaranya, maka nanti kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala begitu juga di dunia akan nampakkan kekurangan dan kesalahannya di hadapan manusia yang lain. فإن يوم الحشر يجتمعون في أرض المحشر وتدنو الشمس على الرؤوس فيتصبب الناس عرقا أشد من نتنا من ريحة الجيفة حتى يضيق الناس من ذلك الموقف ويتمنوا المفر من ذلك الموقف ولو إلى جهنم من شدة الألم والأذى الذي يحل بهم. Nanti kelak di padang mahsyar, ketika saat kita semua berkumpul dan matahari akan dekat dengan kita, maka kita pun akan berkucuran keringat. Maka keringat seorang hamba yang tidak disukai oleh Allah atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keringat tersebut akan namanya menimbulkan suatu bau yang tidak sedap, lebih tidak sedap dari baunya bangkai. Sehingga kala itu andaikan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka meloloskan diri mereka, melepaskan diri mereka dari kondisi itu, walaupun mereka melemparkan diri mereka ke neraka jahanam, mereka akan lemparkan diri mereka ke neraka jahanam. ولا يفرج على الناس في ذلك اليوم إلا صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم. يأتون لآدم يقول لست لها، لنوح إبراهيم موسى عيسى كلهم يعرفون أنهم ليسوا مقامهم حتى يأتون للشفيع المشفع محمد فيقول أنا لها فيشفع ويسجد للرحمن فينادى ارفع رأسك اشفع تشفع، فحينئذ يقام الحساب على الناس فتتطاير الصحف، فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم أي الشقي من يأخذ كتابه بشماله.
dan tidak ada seseorang yang mengentaskan atau meringankan kondisi kala itu yang mencekam kecuali Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala itu mereka diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta bantuan kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan bukan aku orangnya. Nabi Adam mengatakan minta coba kepada Nuh. Nabi Nuh pun mengatakan bukan aku orangnya. Nabi Nuh mengatakan coba kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mengatakan bukan aku orangnya. Nabi Ibrahim mengatakan coba kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan bukan aku orangnya. Coba Nabi Musa mengatakan ke Nabi Isa. Nabi Isa pun mengatakan bukan aku orangnya. Maka mereka datang semua kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan akulah orangnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kala itu sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan puji-pujian kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, sampai datanglah perintah Allah untuk beliau bangkit dari sujudnya dan beliau memberikan syafaat kala itu kepada semua manusia yang ada. فيقام بالحساب ويحاسب كل عبد فإن كان ممن يستر عورات إخوانه المسلمين في الدنيا إذا أراد الله حسابه أسدل الأكناف ولم يطلع أحد فيما يحصل بينه وبين عبده ويقرره على ذنبه. ألم تعمل في يوم كذا في ساعة كذا ذنب كذا فيقر بذنوبه كلها ويستحي من مولاه لأنه كان يستر إخوانه المسلمين ما حاسبه أمام الناس فأراد الله سبحانه وتعالى سعادته فيقول تلك الذنوب سترتها لك في الدنيا واليوم أغفرها لك. Tadi juga beliau mengatakan setelah Rasulullah sujud maka syafaat, maka Allah menghisab mereka dan tiba namanya datanglah kitab-kitab, ada yang mengambil dengan tangan kanannya orang-orang ahli surga dan mengambil dengan kirinya orang-orang ahli neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan bermuamalah di sana di hari kiamat itu ketika seseorang ketika hidupnya dia menutupi aurat dan kekurangan yang ada pada saudaranya, maka kala itu Allah Subhanahu wa taala ketika menghisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak hisab dia di hadapan orang-orang lain. Allah hisab dia sehingga selain dia tidak mengetahuinya. Maka Allah mengatakan, wahai hambaku, bukankah engkau melakukan dosa ini di kala itu, ini dan lain sebagainya. Maka dia merasa namanya ya atas apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa mungkin dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ia melakukan namanya kebaikan, menutupi keaiban kekurangan selainnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hambaku, sebagaimana aku tutupi kekurangan keaibanmu, sebagaimana kau tutupi kekurangan aib saudaramu di dunia, maka saat ini aku namanya tutupi aib kekuranganmu di hari kiamat ini, sehingga Allah tidak hisab dia di hadapan selainnya dan aku ampuni bagimu dosamu. فإن كان ممن يتتبع عورات الناس وينشر عيوب أخوانه المسلمين يوم القيامة عند الحساب ترفع الأكناف ويحاسب ويقرره الله بجميع ذنوبه أمام الخلائق كلها فيقر بها ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ فضائحك فيطلع عليها كل نبي وكل ملك وكل من في ذلك الموضوع ذاك هو العرض الأكبر فمن كان من الذين قد رفعوا الأستار عن المسلمين في الدنيا يرفع الله الستر عنه فيفضحه يوم القيامة. Adapun seseorang yang selalu berupaya mencari kekurangan-kekurangan saudara-saudaranya ketika ia hidup di atas dunia, nanti kelak dia di akhirat Allah Subhanahu wa taala angkat pena sehingga Allah Subhanahu wa taala hisab dia di hadapan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bongkar semua keaiban, kekurangan, kesalahan, dosa-dosanya di hadapan para nabi, para rasul, para malaikat dan semua makhluk yang ada kelak di hari tersebut karena perbuatan yang dilakukannya ketika ia hidup di atas dunia dengan mencari celah-celah salah-salah saudaranya sehingga semua tahu dan dihisab ia oleh Allah Subhanahu wa taala. فمن ستر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة أي ستر نقصه ولم يطلع على نقص أحد ستر ذنبه ولم يطلع على ذنب أحد فيقرره الله سبحانه وتعالى بينه وبين مولاه سبحانه وتعالى. Dan Rasulullah mengatakan barang siapa telah menutupi aib saudaranya maka Allah akan tutupi aibnya.
maka nanti kelak di hari kiamat aib-aib yang dilakukan olehnya, kekurangan-kekurangan dirinya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dari selainnya. Begitu juga dosa yang dilakukan olehnya ditutupi oleh Allah dari selainnya, sehingga tidak ada selainnya yang mengetahui aib kekurangannya dan dosanya, sehingga dia mendapatkan limpahan rahmat karunia kasih sayang dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. فإن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الستار، أي كثير الستر لعباده يذنبون ويسترهم، وهو مطلع على ما يفعلون، مطلع على ظواهرهم ومطلع على بواطنهم سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala menamakan ini As-Sattar, artinya Maha Penutup. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan tutup kesalahan yang dilakukan oleh seseorang hamba dan dosa yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada satupun yang mengetahui aib dan dosanya. Dan itu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. ولهذا إذا استخفى العبد بمعصية عن الله استخفى من الناس وجهر بها الله، يقول له الله: عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك. Ketika seseorang melakukan dosa dan ia tutupi dosa itu kesalahannya dari selainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyatakan kelak kepada abdi, apakah hambaku, apakah engkau telah melakukan sesuatu kesalahan dan engkau mengira aku tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala أحب الطاعات إليه ما سترت عن عين الخالق واكتفيت بعلم الخالق. Allah Subhanahu wa taala suka kebaikan yang kita lakukan ketika kita melakukannya itu tidak ingin siapapun mengetahui kebaikan itu yang kita lakukan, hanya Allah Subhanahu wa taala. وأبغض المعاصي ما استترت وخفت من الخالق ولم تخف من الخالق. Dan ketika kita melakukan maksiat, mungkin kita berupaya untuk melakukannya untuk tidak diketahui selainnya, maka kita harus menyadari bahwasanya andaikan kita takut untuk diketahui oleh selainnya, kenapa tidak takut dilihat oleh Allah kesalahan dosa tersebut. فلا يجمع المؤمن المسلم حقيقة الإسلام والإيمان ويدرك ثواب الهجرة إلا بهذه الصفات، بحقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان وحقيقة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Maka kita sebagai seorang muslim mukmin tidak akan kita memiliki hakikatul iman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita betul-betul menjalankan Islam, iman dan ihsan kita secara benar. Yaitu ketika ihsan adalah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihatnya atau kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. وهذه هي أركان الدين الثلاثة: إسلام، إيمان، إحسان. فمن جمعها جمع الدين. Rukun agama ada 3 ini, itu rukun Islam, iman, ihsan. Barang siapa yang melaksanakannya dengan baik, maka ia telah menjalankan, menegakkan agamanya dengan baik. فالإسلام عمل بالجوارح والأركان، والإيمان اعتقاد بالجنان، والإحسان هو مراقبة الرحمن في جميع الأحيان. Islam adalah sesuatu yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita yang nampak. Kalau iman adalah muraqabah kita, iman adalah sesuatu yang kita lakukan di dalam hati kita. Dan ihsan adalah muraqabah, yaitu kita berupaya untuk selalu merasa dilihat, diawasi oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. ولهذا كان من الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، دعته إلى نفسها وقال إني أخاف الله. Ada diceritakan bahwasanya seseorang yang telah diajak oleh seseorang perempuan yang memiliki kecantikan dan memiliki harta atau dipandang oleh selainnya. Maka
diajak untuk berbuat tidak baik atau berzina kita, maka laki-laki tersebut mengatakan sesungguhnya aku adalah hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia berupaya untuk selalu diawasi oleh Allah. فالله يرزقنا وإياكم حقيقة الإسلام والإيمان ويرزقنا مقام المراقبة لله سبحانه وتعالى في السر والإعلان. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hakikat Islam dan iman, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita selalu berupaya untuk selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala baik secara lahir dan secara batin kita. Soalan. Akhir beliau mengatakan kalau ada yang ditanyakan fadhal. Sekali lagi saya minta maaf kalau banyak kekurangan dalam terjemah. Bersih ya. Fadhal artinya mau ditanyakan apapun silahkan. Dan kesempatan di مطلق أي سؤال أي سؤال. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa-masa saat ini, masalah media sosial, kadang hati kita itu ingin menyampaikan, misalnya kita memoto atau video untuk menyebarkan, mengajak, tapi dalam hati kecil kita itu kadang dibagi antara mengajak dan ada niat melihatkan juga gitu. Gimana untuk hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صور شيء كذا لكن نيته يدعو غيره هذا يعني عمل يعني خير يعني وصور لهم يعني بثه لهم هذا في مسجد ممكن في فيسبوك او في مساجد. ايوه كيف هذا؟ يصور ايش؟ maksudnya mutu kebaikan ini ya. Niatnya kan mengajak untuk misalnya dengan bersolawat. Di syekh طيب هذا صلوات ممكن مجلس كذا. نعم هذا من باب دعوة إلى الله. إذا هذا المجلس مثال سجل هذا المجلس ونشر فإنه من باب محبة ما أحب لنفسي الخير أحب لغيري، وقد قال صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. هذا من باب الدلالة على الخير، نشرت مجلس أو نشرت فائدة أو نحو ذلك، ليس هذا الذي نتكلم عنه، إنما نتكلم عن الذين يمنون ويؤذون الناس بتصويرهم عندما يعطونهم أو يحسنون إليهم أو نحو ذلك، هذا المذموم. أما نشر الخير ودلالة الناس على الخير فذاك محمود لا مذموم. Beliau mengatakan itu dari bab kita mengajak saudara kita untuk kebaikan. Seperti saat ini ada live ya, ada live yang ada kita sebarkan agar orang-orang saudara kita yang lainnya mereka mengerti, paham apa yang kita pahami hari ini adalah suatu kebaikan. Dan itu tidak termasuk yang saya sampaikan tadi, kata beliau. Yang saya sampaikan tadi seperti seseorang ini ngasih orang lain sedekah dan lain sebagainya. Nanti dipoto, di video, nanti sebarkan sehingga yang dikasih tadi tidak nyaman, Bang, ya Allah, orang tahu semua dan lain sebagainya. Itu namanya yang tidak baik, tidak bagus. Adapun kalau kita seperti ini, artinya seperti Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengajak kepada atau menunjukkan kepada kebaikan, maka Allah akan berikan pahala baginya sesuai yang didapatkan orang yang melakukan kebaikan. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلهذا من رأيته نايم في الدرس مثل هذاك سنة لك أن توقظه. لا تخليه ينام لأنه جالس ما بيستفيد، بل من رأيته نايم بين الفجر والإشراق سنة إيقاظه حتى يدرك نصيبهم من أرزاق التي يمنحها الخلاق سبحانه وتعالى. Ini ya tadi yang tidak termasuk ya. Rasulullah mengatakan menunjukkan kesempurnaan iman seseorang itu, dia menginginkan kebaikan itu didapatkan oleh saudaranya sebagainya dia dapatkan untuk dirinya. Begitu juga mungkin kondisi seperti ini, kalau ada mungkin dalam pelajaran sini, majelis ini ada saudara kita yang mungkin duduk di samping kita yang kita tahu dia tidur, maka disunahkan untuk kita bangunkan. Kenapa? Ya karena ya kalau dia mungkin tidur, dia tidak akan mendapatkan faedah ilmu yang saat ini dijelaskan, diterangkan. Maka sunnah bagi kita sebagai tanda cinta kita untuk kebaikan bagi dirinya untuk kita bangunkan. Karena agar dia juga mendapatkan nasib. Artinya ya Allah saat ini bagikan rezeki kepada hamba-hambanya. Kalau tidur tidak dapat, maka sayangnya dengan saudara dia bangunkan agar dia dapat bagian rezeki yang Allah berikan. Oh. Kalau ada yang tanyakan lagi, fadhal. Ibu-ibu juga kalau di belakang mau tanya, fadhal. تفضل تكلم.
جبل بسرعة جبل Cepat. Kalau ada yang bertanya cepat. Tafadhal. Sini Pak. Jauh jangan dari sana. Ini هي يقرب من بدري ها مع سؤال يقرب أنا عم منتظره السلام. Manakala kita mengikuti majelis seperti ini atau menghadiri Maulid Nabi, belum berakhir, terus tidak ada keperluan kita udah kembali ke rumah karena ada sesuatu. Pertanyaannya apakah itu mendapatkan keutamaan juga? Terus yang kedua soal fikih. Saya pernah menghadiri majelis tentang fikih yang menurut saya meragukan, karena dia menjelaskan bahwasanya orang yang sholat terus pada saat dia mau ruku membetulkan sahurnya, bisa saya contohkan deh, dia membetulkan sahurnya begini supaya nyaman. Itu dikatakan tidak sah sholatnya. Nah ini yang jadi pertanyaan saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. أول هذا واحد حضر المجلس بعدين حصل له حاجة بعدين قبل ما تم المجلس يرجع إلى البيت صلاة نعم كل من خرج لعذر أدرك ثواب المجلس بل لو كان عنده عزم جازم على حضور المجلس لكن وقع له ظرف منعه من الحضور يدرك ثواب ذلك المجلس. Beliau mengatakan kalau memang ada halangan untuk kita meninggalkan majelis, maka insyaallah beliau mendapatkan pahala yang dijanjikan di majelis itu. Begitu juga mungkin kalau memang dia di rumah belum sempat hadir, tapi dia memang ada keinginan kuat untuk hadir, tiba-tiba ada sesuatu halangan. Insyaallah orang tersebut juga artinya kalau tidak ada halangan itu dia pasti hadir, itu juga insyaallah mendapatkan pahala. Kami واحد يقول من المساجد مثلا بيجي إلى واحد يعني يركع بعدين يوم الركوع هذا صلح قليلا صار هذا قال ما يصير صلاة. نعم الصلاة الحركة فيها لا تبطلها إلا إذا تحرك 3 حركات متواليات سواء بتصريح صالونه أو تصريح عمامته أو تصريح ردائه كما يفعله بعض الأئمة يصلح رداء هكذا وثم يصلح هكذا وهكذا في الصلاة 3 حركات متواليات تبطل الصلاة. أما إذا بغير 3 حركات متواليات بحركتين متواليتين أو ب3 غير متواليات فلا تبطل بذلك الصلاة. Dia mengatakan iya kalau seandainya seseorang membetulkan sarung atau membetulkan imamahnya atau yang lainnya, tapi membetulkannya dengan 3 gerakan yang berturut-turut. Dengan 3 gerakan yang berturut-turut, maka itu bisa membatalkan sholat. Tapi kalau seandainya tidak dengan 3 gerakan berturut-turut, mungkin 2 gerakan berturut-turut, 2 gerakan aja, itu tidak membatalkan sholat. Atau mungkin 3 gerakan tapi tidak berturut-turut. Arti tidak berturut-turut ada jedahnya. Sini ada jedahnya. Turut-turut langsung, turut-turut masih langsung, tidak ada jedahnya, maka itu membatalkan. Tapi kalau tidak berturut-turut, itu tidak membatalkan sholat. فإذا في صلاته عندما بعض الجهال عندما يقنت يخنوا في خشوع ويحرك يده هكذا هذا تبطل صلاته لأنه تحرك 3 حركات أو يخنه خاشع هكذا يحرك رأسه هكذا تبطل صلاته وهو لا يدري المسكين. Begitu juga mungkin di kala kita kunut, mungkin dia menyangka dia khusyuk kunutnya, maka kunut dia gerak-gerakan tangannya begini. Artinya bergerak dengan berturut-turut 3 kali berturut-turut atau lebih, itu bisa membatalkan sholat. Atau juga mungkin dia merasa kelihatan khusyuk, jadi gerak-gerakan kepalanya 3 kali turut.
sambil menggerakkan kepala begitu, itu tidak boleh itu membatalkan sholat. Ya. Artinya dengan 3 kali yang berturut-turut 3 kali. أما إذا احتاج إلى أن يحك في صلاته هكذا تبطل صلاته. أما إذا ثبت يده هكذا وحك هكذا فإن حركة الأصابع لحاجة لا تبطل الصلاة ولا تبرأ. Adapun mungkin saat kita sholat mungkin kita mau namanya menggaruk begitu, menggaruk. Kalau kita menggaruknya dengan begini, tangan begini, ini kalau 3 kali gerakan itu sebatal. Kalau menggaruk kita mantapkan tangan kita, terus kita garuk aja dengan kalau dengan jari aja tidak batal. Kalau memang kita namanya perlu untuk menggaruk. Jelas. Bisa. Ya. Hai. Berapa Pak? Tanpa mic jaga kedengaran. وما بيسأل مشان الميكو. Hei, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan masalah sholat. Kita melakukan sholat sunat, sholat di masjid atau sholat di luar. Tapi kita berkoordinasi Allahu Akbar sholat sunat baca oleh kita. Tapi Terus. itu terdengar suara komentar ini iqamah. Apa kita sholat sunat itu dilanjutkan atau dibatalkan? عند إقامة الصلاة إقامة الصلاة فهو يصلي السنة. نعم إذا قام الإقامة يصلي بعدين يقيم الصلاة هل يبطل هذا الصلاة؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Rasulullah mengatakan jika sudah dilantunkan qomat maka tidak ada, artinya tidak boleh sholat kecuali sholat wajib. فإذا أقيمت الصلاة وأنت في أثناء الصلاة لا ينبغي أن تحرم طبعا، لكن لو أنت في أثناء الصلاة أقيمت الصلاة فيندب لك التخفيف ولا تبطل صلاتك، يندب لك أن تخفف حتى تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. Itu tadi kalau memang sebelum qomat maka tidak boleh kita sholat kecuali yang wajib. Tapi kalau seandainya kita sudah sholat dulu, mulai sholat, habis di tengah-tengah sholat qomat, maka beliau mengatakan disunahkan untuk kita cepat namanya bacaan sholat kita, diringankan sholat kita agar kita bisa bersama imam, namanya takbiratul ihram bersama imam. Artinya sunahkan untuk kita sempurnakan sholat tadi, tapi dicepatkan namanya bacaannya agar kita bisa sama-sama imam. Ketika imam takbir sholat wajib, kita pun bisa takbir bersama beliau. فيخففها بأن يأتي بالواجب فيقرأ الفاتحة ولا يقرأ السورة، بيأتي بالواجبات حتى لا تفوته صفة الصلاة وهي إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. Yaitu kita baca yang wajib aja. Kalau berdiri baca Fatihah aja, tidak usah baca surat setelah Fatihah. Setelah itu kita ikut takbir bersama imam, yaitu Rasulullah mengatakan bahwasanya inti sholat itu adalah berjamaah itu ada takbir ihram bersama imam. Imam takbir Allahu Akbar, kita ikut takbir setelahnya. Ada pertanyaan lain? Waalaikumsalam. Syurak. Menghancurkan Ka'bah lebih baik daripada menghancurkan atau membunuh seorang muslim. Nah, pertanyaan saya adalah fenomena yang terjadi di Palestina saat ini mulai tahun 1960-an sampai saat ini, kenapa dunia Arab tidak membantu masalah Palestina ini? Dan informasi kemarin itu
Taliban mau masuk ke Palestina melalui jalur Arab itu dihalangi oleh Arab. Syukron. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المؤمن بحسب ما يحسب المؤمن غيره. ولا عرفنا. طيب بعدين كيف مسألة فلسطين الآن؟ العرب اسمها ما يسعي فلسطين. أنت قلت المسلم، إيش دخل العرب؟ نحن مجتمع إسلامي، لا فرق بين عربي وعجمي، الجنسية واحدة، ما في جنسية يمنية، ما في جنسية مصرية ولا سورية ولا عراقية ولا إندونيسية نوسنترا، الجنسية واحدة إسلام. إذن اهتمام المسلم بالمسلم لا العرب بالعرب، وهذا مما يتخلط الناس به. لا، جنسيتنا الإسلام، ليس عجمي مسلم أقرب إلي وأحب من عجمي من عربي ليس على ديني وليس على طريقتي. Beliau mengatakan yang masalah pertama yang harus kita perhatikan bahwasanya muslim itu bukan karena jinsiyah, bukan karena Arab, bukan karena saya ini orang Yaman, bukan karena orang Mesir, bukan karena saya Indonesia. Kita ini Islam. Mau Arab, mau bukan Arab, kita Islam sama. Artinya dalam masalah ini jangan dibedakan. Artinya kita sama. واجب على كل بلاد مسلمة ليس عربية مسلمة أن تنصر إخوانها حيثما كانوا في فلسطين أو في غيرها. Maka wajib bagi seseorang yang mengaku memeluk agama Islam untuk membela atau membantu saudaranya dimanapun ketika mereka membutuhkan bantuan kita, baik di Palestina atau di lain Palestina. أما وقد عجزت الحكام عن مناصرة الإسلام فلا أقل من أن يعقد المسلمون في بلاد الإسلام جموعات ويبتهلون ويتصدقون ويقومون ويقرؤون بنية أن الله يفرج عن إخوانهم المسلمين حيثما كانوا في فلسطين وفي غيرها. Dan ketika kita mungkin mendengar berita saat di Palestina atau juga mungkin di luar Palestina, andaikan saudara kita Muslim mereka dibantai, mereka disakiti dan lain sebagainya, ya paling tidak kita yang kita bisa lakukan, kita kumpulkan saudara kita atau siapa sambil kita namanya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mungkin zikir, dengan doa dan sebagainya agar Allah Subhanahu wa taala bantu saudara kita muslim itu dimanapun mereka. Wa ma tasallata al-kuffaru 'ala al-muslimin illa bi bu'dihim 'an manhaj sayyid al-anbiya wal mursalin وهجرهم لسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Dan tidak ada seorang kafir yang bisa menguasai atau berbuat semaunya terhadap orang muslim kecuali mereka jauh dari jalan Nabi besar Muhammad atau meninggalkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya. وقد قال الله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Allah dalam firman yang mengatakan Allah tidak akan mungkin menjadikan saat ini dan seterusnya sesuatu bagi kaum kafirin untuk bisa mengganggu kaum muslimin. فما بالهم اليوم قد تسلطوا على المسلمين. Kalau begitu kenapa sih mereka mampu berbuat semaunya terhadap muslimin saat ini? لأنهم قد نزلوا عن درجة الإيمان واكتفوا بدرجة الإسلام فلو كانوا في درجة الإيمان لن يجعل الله للكافرين عليهم سبيلا. Karena sekarang ini orang mukmin sudah turun dari derajat iman ke derajat Islam. Andaikan mereka betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi janji Allah, tidak mungkin mereka ada jalan, ada celah untuk bisa mengganggu kaum mukminin. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtam bi amr al-muslimin falaysa minhum." Rasulullah pernah mengatakan barang siapa tidak menganggap penting bagi perkara yang menimpa saudara muslim, maka dia tidak termasuk kelompok mereka. وليس الاهتمام بأمر المسلمين أن بعد صلاة الصبح تفتح التيفي أو النت أو تطالع الجرائد وتشوف إيش الأخبار، هذا من الفضول وليس من الاهتمام.
dan bukan termasuk namanya kita menganggap penting atau ada ikatan terhadap saudara kita mukmin dengan kita mungkin habis sholat subuh kita buka TV, kita buka medsos dan sebagainya untuk mencari berita-berita. Itu bukan yang diinginkan, itu adalah fudul. إنما الاهتمام إذا لم تستطع أن تساعدهم بحالك أو مالك أن تجتمع مع أخوانك وتبتهلون بالدعاء في آخر الليل في أوقات الإجابات بأن الله يفرج عن إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غيرها من بلاد المسلمين. Dan kalau memang kita ada perhatian terhadap saudara kita muslimin, maka ya paling tidak kita kumpulkan beberapa orang saudara kita di akhir malam atau mungkin di waktu-waktu ijabah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemenangan atau bantuan kepada mereka baik ada saat ini di Palestina atau di lainnya. إذن هذا واجب يتعين على كل مسلم في إندونيسيا أو في يمن أو في غيرها، ليس هو خاص ببلاد العرب. Dan ini merupakan sesuatu yang berkaitan dengan muslim, baik di Indonesia, di Yaman, di Palestina dan sebagainya. Bukan maksudnya bukan untuk orang Arab begitu, semuanya muslim. ما في هناك نوع سنترة إسلام خصوص إندونيسيا ولا هناك في الإسلام خصوص يمن، لا، إسلام اسمه محمد، إسلام اسمه محمد، الإيمان اسمه محمد، الدين اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. فاجتماعنا بمحمد ونصرنا للدين نصرا للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فمن عجز عن المساعدة بالحواس والأركان أو اللسان فلا أقل من أن يجتهد بالجنان في ليله ونهاره خصوصا في أوقات الاستجابات ويتوجه للرحيم الرحمن بأن ينصر أمة حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. Sekali lagi beliau tegaskan ya, muslim itu bukan agama Nusantara khusus bagi Indonesia, agama itu enggak khusus atau khusus dari Palestina atau bagi Yaman, enggak. Agama itu sama, agama itu Muhammad. Iman itu sama, iman itu Muhammad. Artinya yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dimanapun sama, enggak ada beda Islam, tidak ada Islam Nusantara khusus Indonesia aja Islam tidak ada. Islam itu sama. Jadi kita ya paling tidak ketika kita mendengarkan berita-berita seperti itu ya kita ikut andil. Paling minim andil kita ya kita kumpulkan saudara kita di waktu-waktu yang ijabah ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan musibah. وقال تعالى فلما جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. كان اليهود متفرقون في أماكن شتى، ثم لما كان بعد الحرب العالمية الثانية في وعد بلفور جاءت دول أعداء الإسلام فاستشاروهم وقالوا أحسن نجمع اليهود كلهم في بلد واحدة ليكون لهم وطن. ما ليس لهم وطن، فجمعوهم واستوطنوا بلد فلسطين بالقوة لا بالحق. نعم. فلما جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي اليهود يجتمعون في مكان واحد حتى يكون هلاكهم في مكان واحد. فلهذا كونهم الآن في ذلك المكان هو قد أخبر الله به، فيكون هلاكهم في مكان واحد. متى هذا؟ إذا قام عباد مؤمنون بنصرة دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم سواء كان من عرب أو من عجم. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an kalau sudah datang wa'dul akhirat, janji akhirat, kelak di akhirat, artinya di akhir-akhir masa kami akan datangkan bagi kalian mereka itu lafifan. Lafif itu atau orang Yahudi dulu mereka tinggalnya pencar-pencar di tempat-tempat yang berbeda. Dan Allah sudah mengatakan kami akan datangkan mereka itu bersatu. Artinya mereka menguasai Palestina itu semua sebetulnya mereka tidak punya negara, tidak punya tempat. Tapi datanglah namanya negara-negara yang zalim atau yang kafir, batin, PBB, mereka pun bersepakat untuk menempatkan mereka di satu tempat orang Yahudi secara
sah mereka mengambil merampas tanah Palestina sehingga mereka bermukim di sana. Nanti datang di akhir zaman ini ada orang-orang dari kita umat Nabi besar Muhammad yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari suku Arab atau suku Ajam, maka mereka akan menghancurkan Yahudi lebih nyaman karena mereka sudah kumpul di satu tempat. Itu adalah yang memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna al-yahud aswad al-qulub, akhbath qalb huwa qalb al-yahud li'annahu la yamtalik ar-rahmah bal mal'an بالحقد ودائما هو حسود. فلهذا أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يستأصلون يقتلون حتى يختفي اليهودي خلف الشجرة فتقول الشجرة تنطق فتقول يا مسلم إن خلفي يهودي تعال فاقتله. Kelompok manusia yang paling jelek hatinya, hitam hati adalah orang Yahudi. Mereka tidak memiliki kasih sayang. Yang mereka memiliki hanya hikid, iri, dengki, hasud. Hasud itu adalah sifat mereka yang ada pada diri mereka yang tidak bisa lepas dari mereka. Maka itu Rasulullah mengutarakan hadis, nanti di akhir zaman kita akan memerangi mereka. Maka kita akan menghabisi mereka sampai tidak tersisa mereka. Sampai kalau seandainya mereka bersembunyi di belakang pohon, maka pohon itu akan bicara, wahai muslim, ketahuilah bahwa saya di belakang pohonnya ada seorang Yahudi, bunuhlah dia. Jadi mereka akan diperlakukan seperti itu sesuai apa yang pernah disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Allah. Cukup. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انصرنا وانصر سائر بلاد الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين وفي سائر بلاد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. أصلحنا واصلح بنا وأصلح من في صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاك صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم لا ترنا في وجه كافر عزة ولا ترنا في وجه مؤمن ذلة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أصلح أمة مولانا محمد. اللهم انصر أمة مولانا محمد. اللهم استر أمة مولانا محمد. اللهم فرج عن أمة مولانا محمد يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم يا حنان يا منان. أعنا على ما تريد منا وفقنا لما يرضيك عنا إنك على كل شيء قدير بالجبل جدير. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.